Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Zafiranil Namuna dengan NIM 7211419184. Kali ini akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem. Dalam sebuah buku tahun 1910, seorang filosofi di Columbia University, John Dewey, mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama, mengenali kontroversi. Yang kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif. Yang ketiga, membentuk satu pertimbangan. Tahapan dan langkah pendekatan sistem ada 3. Tahapan pertama, upaya persiapan. Ada 3 langkah, yaitu langkah pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah 2, mengenal sistem lingkungan. Langkah 3, mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Sedangkan tahapan 2 yaitu upaya definisi, di mana ada langkah 4 dan langkah 5. Langkah 4 yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah 5 menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Sedangkan tahapan 3 atau upaya solusi, yaitu langkah ke-6 mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif. Langkah ke-7 mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah 8 memilih solusi yang terbaik. Langkah 9 mengimplementasikan solusi. Langkah 10 menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem adalah sebuah metodologi, yaitu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional. Tahapan-tahapannya ada perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Pekerjaan-pekerjaan di atas mengikuti pola yang teratur dan dilaksanakan dengan cara dari atas ke bawah. SDLC tradisional seringkali disebut pendekatan air terjun. Prototyping atau prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai, dan prosesnya disebut prototyping. Jenis-jenis prototype. Ada prototype evolusioner dan prototype persyaratan. Prototype evolusioner yaitu terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. 4 langkah pembuatannya. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat satu prototype. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Dan yang keempat, menggunakan prototipe. Nah, sedangkan prototipe persyaratan yaitu sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Langkah pembuatannya yaitu membuat kode sistem baru, terus menguji sistem baru, menetapkan apakah sistem baru dapat diterima, dan yang terakhir membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Keuntungan dan kerugian prototyping, yaitu daya tarik prototyping, yaitu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Dan implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Sedangkan potensi kesulitan dari prototyping, yaitu pengguna yang melihat working version dari model yang dimintanya, tidak menyadari bahwa mungkin saja prototipe dibuat terburu-buru dan rancangan tidak tersusun dengan baik. Selain itu, pengembang kadang-kadang membuat implementasi sembarang karena ingin working version bekerja dengan cepat, dan prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang ada dalam satu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Nah, rekayasa informasi adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya. Unsur-unsur penting RAD itu ada manajemen, manusia, metodologi, dan alat. Pengembangan berfase. Suatu pendekatan pengembangan sistem informasi dengan metodologi kontemporer. Metodologi pengembangan sistem ini merupakan kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dengan cara mengambil fitur-fitur terbaik dari masing-masing metodologi. Tahap-tahap pengembangan berfase. Yang pertama ada investigasi awal, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat konstruksi awal, yang lima tinjauan pengguna,
yang keenam konstruksi akhir, dan yang paling terakhir pengujian dan pemasangan sistem. Desain ulang proses bisnis atau BPR, proses pengerjaan ulang sistem atau rekayasa ulang. BPR mempengaruhi operasi TI perusahaan dalam dua hal. Yang pertama, TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem-sistem atau berharga yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa. Yang kedua, perusahaan menerapkan BPR pada operasi-operasi utamanya. Teknik penerapan BPR ada dua, yaitu teknik terbalik dan rekayasa ulang. SDLC tradisional, prototyping, RAD, dan BPR merupakan metodologi yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi dan dapat digunakan di dalam suatu proyek BPR untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara terbuka. Alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Metodologi memandu para pengembang sistem ketika mereka membuat sistem. Pendekatan yang dipicu oleh data dan dipicu oleh proses. Tahun-tahun awal pengembangan, hampir seluruh perhatian diberikan ke proses-proses yang akan dikerjakan oleh komputer. Tetapi, munculnya basis data tahun 1970-an menarik perhatian akan pentingnya desain data. Permodelan proses itu ada dua, flowchart dan diagram arus data. Flowchart atau diagram alur merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Diagram ini bisa memberi solusi selangkah demi selangkah untuk penyelesaian masalah yang ada di dalam proses atau algoritma tersebut. Selanjutnya ada diagram arus data. Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Simbol tersebut mencerminkan unsur-unsur lingkungan, proses, arus data, dan penyimpanan data. Kasus penggunaan adalah uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer atau program komputer dengan sistem sekunder atau orang yang berinteraksi dengan komputer. Nah, kapan sih menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan? Seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. Selanjutnya ada manajemen proyek. Merupakan suatu proses dari perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengendalian dari suatu proyek oleh para anggotanya dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Fungsi dasar manajemen proyek terdiri dari pengelolaan lingkup kerja, waktu, biaya, dan mutu. Steering Committee atau SIM adalah jika membentuk steering committee dengan tujuan mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaan. Menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama menciptakan kebijakan, yang kedua melakukan pengendalian fiskal, dan yang ketiga menyelesaikan perselisihan. Mekanisme manajemen proyek. Di dalam perencanaan rinci terdapat 2 format yang umum digunakan, yaitu grafikan dan diagram jaringan. Grafikan yaitu sebuah grafik batang horizontal yang mencantumkan satu grafik batang untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Sedangkan diagram jaringan yaitu sebuah gambar yang mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dan menghubungkan dengan panah-panah untuk menunjukkan urutan pengerjaan. Selanjutnya ada mengestimasi biaya proyek. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek. Metode ini kurang lebih mengandalkan pada 3 komponen, yaitu yang pertama informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembang, yang kedua pengembangan historis, dan yang ketiga pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat dan teknik serta output. Komponen pengestimasian biaya. Input ada work breakdown struktur, kebutuhan sumber daya, tarif sumber daya, estimasi durasi aktivitas, dan informasi historis. Sedangkan alat dan teknik itu ada estimasi analogis, estimasi dari bawah ke atas, alat-alat terkomputerisasi, model-model matematis. Sedangkan output itu ada estimasi biaya, detail-detail pendukung, dan rencana manajemen biaya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.